Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Dari sekian banyak pesan yang disampaikan dalam bacaan hari ini, terutama Injil, Pater ingin berbagi, kita merefleksikan bersama tentang pengampunan. Karena pengampunan menjadi inti dalam perbuatan baik terus-menerus juga. Maka kalau boleh usul Pak Nus dengan Ibu boleh maju ke depan. Pak Nus bisa ke sini dengan Ibu. Pak Nus dengan Ibu sini. Iya, dengan Ibu. Nah. Karena Pak terkenalnya dengan Pak Nus karena sering ketemu. Sini maju sini ya. Pater ingin mengajak untuk merefleksikan sekali lagi ini tentang pengampunan ya. Satu sisi yang diangkat dalam bacaan hari ini. Pak Nus dengan Ibu pasti pernah bertengkar tuh? Pernah bertengkar. Berarti pernah berbuat salah tuh? Kalau misalnya, contohnya adalah kalau misalnya Ibu yang salah, Pak Nus yang benar gitu ya. Misalnya sebagai orang yang salah, misalnya Ibu duduk di situ sebagai orang salah merenungkan kesalahan, duduk, posisi duduk di situ ya. Pak Nus saja, Ibu saja. Tidak usah pakai mic, tidak usah. Oke. Tidak usah pakai mic, enggak usah. Oke ya. Ibu duduk di situ. Pak Nus berdiri, berdiri dulu, di sini dulu. Oke, Ibu duduk di situ ya. Sebagai orang salah itu kan harus bisa duduk saja. Oh, nggak bisa duduk ya. Oke, misalnya Ibu menghadap ke sana, merenungkan bahwa dia salah, berdosa sama Pak Nus ya. Lalu dia kepikiran, wah saya harus minta maaf kepada Pak Nus. Lalu Ibu datang ke Pak Nus, mau minta maaf maksudnya ya. Iya, datang ke Pak Nus. Tapi Pak Nus menghadap ke sana. Pak Nus menghadap ke sana. Membelakangi Ibu, menghadap ke sana, ya, dicueki Ibunya. Jangan dilihat Ibunya, jangan dilihat, begitu ya. Ibu lalu coba mau memeluk Pak Nus, peluk Pak Nusnya ya. Pak Nus tapi tetap cuek, nah, tetap cuek saja ya. Ini contoh, misalnya pengampunan satu sisi. Lalu sekarang dibalik, Ibu ke sana, Ibu menghadap ke sana. Ibu sebagai orang yang salah, lalu Pak Nus memeluk dari belakang Ibu. Pak Nus sebagai orang yang benar, dipeluk Ibunya. Oke ya. Ada dua bagian ya. Yang pertama Ibu sebagai orang salah datang kepada Pak Nus yang benar. Itu ya. Lalu yang kedua adalah Ibu yang salah tetapi didatangi Pak Nus sebagai orang yang benar untuk mengampuni. Kira-kira rasanya sama atau tidak? Kalau Anda salah, lalu Anda datang kepada orang yang benar itu biasa, ya, biasa. Tetapi orang benar datang kepada orang salah dan mengampuni, ini yang seringkali tidak dibuat. Jadi rasanya lebih enak mana? Pak Nus yang datang ke Ibu atau Ibu yang datang ke Pak Nus? Kalau Ibu sebagai orang salah, Pak Nus sebagai orang yang benar. Pak Nus datang ke Ibu. Pasti lebih enak Pak Nus sebagai orang benar datang ke Ibu. Oke, kembali ke tempat duduk. Terima kasih Pak Nus dan Ibu ya. Bapak Ibu saudara-saudari, konsep yang pertama, orang salah lalu minta maaf itu biasa. Dan ini terjadi di tengah masyarakat kita ya. Maka kadang pengampunan itu tidak berjalan karena orang yang seringkali salah pasti tidak akan berani untuk datang minta maaf. Beberapa waktu ini di media sosial diributkan juga dengan tertangkapnya seorang anak SMA yang mencuri
mencuri satu tandan pisang untuk menghidupi adiknya. Karena mereka ini sudah yatim piatu, maka dia mencuri satu tandan pisang. Lalu apa yang dilakukan masyarakat? Yang dilakukan masyarakat adalah mengarak anak itu dari jalanan kampung itu untuk mempermalukan. Tentu kalau belajar pada nilai-nilai Injili dan juga kisah kasih Allah dalam hidup kita, kita mesti digerakkan pada tingkatan yang kedua, yaitu Pak Nus sebagai orang yang benar datang kepada orang yang berdosa, yang bersalah. Dan itu kan Allah ya, Allah yang menjumpai kita manusia yang berdosa, bukan kita yang berdosa datang kepada Allah, tidak. Itu adalah misteri penebusan kita dalam Kristus. Dan itu yang seringkali tidak dibuat dalam hidup. Makanya mengapa dalam hidup rumah tangga, dalam hidup tengah masyarakat, seringkali perdamaian tidak terjadi. Orang lebih suka menyimpan dendam, tidak membangun kasih persaudaraan, rekonsiliasi. Karena seringkali orang yang merasa diri tidak salah itu, dia membiarkan orang yang bersalah itu terus dalam kesalahannya. Kita membayangkan, kita sadar, kalau kita berbuat salah, punya kesalahan, kita itu mau berdiri saja, untuk datang, berjalan, minta maaf itu saja sudah berat. Ketika orang dalam posisi bersalah, itu pasti dia tidak punya keberanian untuk berdiri dan bangkit, lalu datang. Maka dalam hidup iman Kristiani kita, mestinya kita mengembangkan yang kedua, cara Allah. Kalau kita mau hidup sebagai orang Kristiani, yang seturut dengan nasihat Injil dan hidup dalam Kristus. Kalau hidup di tengah masyarakat, salah minta maaf itu biasa. Tetapi dalam Injil kita diajari, siapa yang merasa diri paling benar, paling betul dalam hidupnya, maka dia yang harus datang untuk membangun rekonsiliasi. Dia yang harus mengampuni. Maka itu yang harus dikerjakan dalam hidup kita ketika kita merenungkan sabda Tuhan hari ini. Gambaran dari kitab Samuel jelas. Ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul, raja Israel mau dibunuh, dan Daud punya kesempatan untuk juga menghabisi Saul, tetapi apa yang dipilih Daud? Daud tidak membunuh Saul. Dan itu adalah gambaran Mesias yang setiap kali kita Ekaristi merayakannya. Hidup Tuhan Yesus yang datang bagi kita untuk menyadarkan kasih itu harus mendatangi orang bersalah. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan dalam merenungkan apa yang menjadi inspirasi hidup iman kita. Karena kita menyadari dalam hidup iman ketika merenungkan kemurahan hati, pengampunan, hidup tanpa pamrih, kita diajak juga untuk merenungkan seperti kata-kata Santo Bernardus, ukuran cinta kasih ialah menaruh cinta kasih tanpa ukuran. Cinta kasih tidak boleh ada batasnya. Dan ketika kita merasa diri paling benar, maka kita harus pertama-tama menjadi sumber perdamaian, sumber rekonsiliasi, tidak menunggu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.